Halo semuanya, kami dari kelompok 3 mata kuliah Teori Komunikasi dengan saya Rafaela Satria selaku moderator dan pembicara pertama kelompok. Sesuai dengan tajuk video, kelompok kami akan menjelaskan tentang salah satu perspektif dalam teori komunikasi, yaitu perspektif interaksional. Nah, ada 4 pokok pembahasan yang akan kami jelaskan dalam video ini. Yang pertama, pengertian dari perspektif interaksional. Yang kedua, teori-teori interaksional. Yang ketiga, proses komunikasi dalam perspektif interaksional. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah faktor yang mempengaruhi interaksi. Sebelum kelompok menjelaskan lebih jauh tentang perspektif interaksional, kita harus lebih tahu apa itu perspektif dan apa itu interaksi. Nah, perspektif sendiri sederhananya dapat diartikan sebagai pandangan. Perspektif mempengaruhi apa yang kita lihat, kemudian bagaimana cara kita menafsirkan apa yang kita lihat tersebut. Yang kedua adalah interaksi. Nah, seorang sosiolog bernama Talcott Parsons, dia menjelaskan bahwa interaksi sendiri merupakan proses saling berhubungan antar individu yang mempunyai tujuan yang sama dan saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, interaksi juga dapat diartikan sebagai proses saling berhubungan antara individu dan kelompok, kelompok dan individu, maupun kelompok dan kelompok yang saling mempengaruhi satu sama lain dalam sebuah sistem dengan pertukaran informasi, ide, atau gagasan. Nah, selanjutnya kelompok akan menjelaskan lebih lanjut terkait dengan pengertian dari perspektif interaksional, kemudian teori-teori interaksional, kemudian proses komunikasi dalam perspektif interaksional, dan yang terakhir adalah faktor yang mempengaruhi interaksi. Perspektif interaksional merupakan perspektif yang menekankan tindakan yang bersifat simbolis dalam suatu perkembangan yang bersifat proses dari komunikasi manusia. Penekanannya pada tindakan memungkinkan pengambilan peran untuk mengembangkan tindakan bersama atau mempersatukan tindakan individu dengan tindakan individu-individu yang lainnya untuk membentuk suatu kolektivitas. Teori yang pertama yaitu teori simbolik interaksionisme. Interaksi simbolik merupakan sebuah pergerakan dalam komunikasi yang berfokus pada cara-cara manusia membentuk makna dan susunan dalam masyarakat melalui sebuah percakapan. Nah, dalam bentuknya yang paling mendasar, sebuah tindakan sosial melibatkan sebuah hubungan dari 3 bagian, yaitu yang pertama gerak tubuh awal dari salah satu individu, yang kedua respon dari orang lain terhadap gerak tubuh tersebut, dan yang ketiga sebuah hasil. Hasilnya adalah arti dari tindakan tersebut bagi pelaku komunikasi. Nah, contoh kasus yang saya ambil di sini misalnya, ketika kita berada di suatu tempat atau di sebuah jalan, dan di situ kita melihat sebuah tanda lalu lintas dengan tiang yang berwarna putih, dengan huruf P yang dicoret silang dengan warna merah, maka tanda itu adalah simbol yang bermakna larangan untuk tidak diperbolehkan untuk parkir di seputaran tempat tersebut. Nah, teori yang kedua adalah teori pergeseran dramaturgi. Fokus pendekatan dramaturgis adalah bukan apa yang orang lakukan, bukan apa juga yang ingin mereka lakukan, atau mengapa mereka melakukannya, melainkan bagaimana mereka melakukannya. Dramaturgi menekankan dimensi ekspresif atau impresif aktivitas manusia, yakni bahwa makna kegiatan manusia terdapat dalam cara mereka mengekspresikan diri mereka dalam interaksi dengan orang lain dan juga bersifat ekspresif. Oleh karena itu, perilaku manusia yang bersifat ekspresif inilah maka disebut perilaku manusia bersifat dramatik. Nah, contoh kasus di sini adalah ketika kita bertemu dengan orang yang baru atau orang yang baru kita kenal, di situ kita akan cenderung untuk memperlihatkan tentang sifat kita yang baik-baik saja di depan orang tersebut, agar kita dapat dinilai sebagai orang yang baik oleh orang tersebut. Tetapi sebaliknya, ketika kita sudah mengenal orang tersebut sudah lama, maka kita pun akan menunjukkan sifat asli kita yang sebenarnya. Selanjutnya mengenai teori konsep perilaku sosial.
Perilaku sosial dapat ditunjukkan dengan perasaan, sikap keyakinan, dan tindakan atau rasa hormat terhadap orang lain. Perilaku sosial adalah suatu sikap relatif dalam merespon orang lain terhadap dirinya dengan berbagai cara yang berbeda-beda. Yang berikut proses komunikasi dalam perspektif interaksional. Ada 3, yang pertama yaitu verbal dan non-verbal communication, yang kedua pertukaran makna dalam interaksi, dan yang ketiga peran konteks dalam interpretasi pesan. Saya akan menjelaskan poin pertama terkait dengan komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal atau verbal communication yaitu bentuk komunikasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis atau lisan. Komunikasi verbal menempati porsi besar karena kenyataannya ide-ide, pemikiran, atau keputusan lebih mudah disampaikan. Komunikasi nonverbal atau nonverbal communication adalah komunikasi yang menggunakan pesan-pesan nonverbal. Secara teoritis, komunikasi nonverbal dan komunikasi verbal dapat dipisahkan. Namun, dalam kenyataannya, kedua jenis komunikasi ini saling jalin-menjalin, saling melengkapi dalam komunikasi yang kita lakukan sehari-hari. Contohnya ketika kita berbicara atau menyampaikan pesan, tanpa disadari kita menggerakkan tangan dan juga membuat ekspresi wajah seolah-olah menekankan dan menjelaskan pesan yang kita sampaikan itu. Saya akan menjelaskan bagian pertukaran makna dalam interaksi. Simbol dan interaksi sosial tidak bisa dipisahkan pada kajian komunikasi. Simbol penyampaian makna dalam sebuah interaksi komunikasi selalu mengalami perubahan seiring perkembangannya zaman. Pola perubahan interaksi sosial di kalangan masyarakat akan membawa perubahan makna simbol yang terkandung di dalamnya. Manusia selalu mengembangkan simbol yang kompleks untuk memberi makna terhadap dunia. Selanjutnya saya akan memaparkan peran konteks dalam interpretasi pesan. Bahasa hanya memiliki makna pesan jika berada dalam suatu konteks, yang dimana makna sebuah ujaran itu diinterpretasikan melalui sebuah ujaran dengan memperhatikan konteks. Sebab konteks inilah yang akan memberikan makna dari sebuah pesan berdasarkan situasi. Jadi artinya konteks situasi sangat berpengaruh dalam proses interaksi. Contohnya, ketika seseorang mengatakan, "Saya kedinginan," konteks seperti cuaca atau aktivitas saat itu akan mempengaruhi cara pesan ini dipahami. Berikut, masuk pada agenda terakhir yakni tentang faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi. Yang pertama ada faktor budaya dan norma sosial. Sosial budaya di sini tidak hanya mencakup dimensi kehidupan pribadi, tapi juga interaksi dan hubungan antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Serta termasuk juga norma-norma sosial yang mengatur perilaku, hubungan kekerabatan, sistem pendidikan, sistem politik, sistem ekonomi, dan hal-hal lain yang menentukan tatanan sosial dalam masyarakat. Contoh kecil yang dapat saya paparkan adalah dalam budaya hierarkis seperti budaya Jepang yang menekankan pentingnya tindakan hormat terhadap otoritas dan senioritas yang mempengaruhi interaksi sehari-hari. Materi yang selanjutnya yaitu kekuasaan dan hierarki dalam komunikasi. Di sini, kekuasaan dan hierarki dalam komunikasi adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, di mana kekuasaan ini adalah wewenang dan hakikatnya dalam hierarkis komunikasi kita berinteraksi dengan orang lain. Contohnya di negara kita, negara Indonesia adalah negara hukum, di mana hierarki atau hakikatnya undang-undang yang lebih rendah tidak boleh bertolak belakang atau melawan undang-undang yang lebih tinggi. Dan yang berikut yaitu peran teknologi dalam interaksi. Sekarang ini kita ketahui bersama bahwa perkembangan teknologi sangat banyak membantu manusia dalam meringankan pekerjaan manusia. Namun juga kita tidak bisa hindari ada sisi negatif dari perkembangan teknologi ini. Contoh kecilnya saja, sekarang ini orang tua jarang memberikan sosialisasi kepada anak-anaknya secara langsung. Orang tua tidak memberikan kasih sayang secara langsung. Orang tua lebih cenderung membebaskan anak-anaknya untuk menguasai gadget atau handphone. Nah, hal-hal kecil seperti ini tidak kita sadari bahwa ini akan membentuk karakter anak ini menjadi lebih konsumtif terhadap teknologi, dan anak ini akan kekurangan kasih sayang orang tuanya, dan bahkan mungkin dampak terburuknya adalah anak ini tidak akan bisa bersosialisasi, berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya karena sudah dibiasakan dari orang tuanya untuk ketergantungan dengan teknologi seperti ini. Ini adalah hal yang sangat berbahaya.
Baik teman-teman, usai sudah video penjelasan kami seputaran perspektif interaksional. Untuk mengakhiri video, saya Rafaela Satria selaku moderator mewakili teman-teman kelompok mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini.